Oke, baik teman-teman semua. Saya mulai saja sambil mungkin nanti teman-teman yang lain menyusul. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Okay, thanks a lot, yeah, for coming today, especially for our Zoom class, yeah, for curriculum material development. As I mentioned on sim learning, yeah, that today we are going to practice to make a module ajar, yeah, to make module ajar, just a simple module ajar with the help of AI, ya, dengan bantuan AI. So it means here AI just helps you, ya, for administration, ya, just helps you to administration, especially to prepare, ya, to prepare your your module ajar before you you teach, ya. Okay, Mbak Angelis, okay, never mind. Yeah. Now, yeah, I would like to start, yeah, when making making a module ajar. Last week I give you 3 kinds of video about assessment, yeah, and also you try to make an assignment about about questions, yeah, based on diagnostic assessment or non-diagnostic assessment. Kemarin saya beri tugas yang diagnostik atau non diagnostik, yang kognitif atau yang non kognitif. Yang saya beri tugas kemarin. Ada yang terlambat nggak apa-apa. Jadi yang terlambat itu kemarin seperti biasa, ya. If you are late in uploading the files of your assignment, please try to put in a comment and then write down and upload the link of your Google Drive where your file is where your file can be opened, ya. Jadi silahkan dimasukkan ke link Google Drive saja sehingga saya bisa klik the link and then I can open your file of your assignment. Okay, this one, yeah, I'll try to start here. When last week I gave you 3 kinds of video about assessment. And then the assessment includes about diagnostic assessment in 2 kinds of diagnostic assessment. Jadi kemarin ada dua jenis diagnostic assessment, yaitu ada yang kognitif, ada yang non kognitif, gitu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan untuk yang non cognitive assessment, ya, before you start teaching. Jadi sebelum pembelajaran itu ada beberapa pertanyaan, ya, yang bisa Anda tanyakan, ya, sebagai assessment Anda di awal, ya, untuk background Anda membuat modul ajar seperti itu. Oke, jadi di modul ajar itu nanti ada beberapa misalnya yang disampaikan karakteristik dari peserta didiknya seperti apa, yang mau diajarkan pakai model apa, kan gitu kan. Oke, I'm going to start with the file. Saya akan mulai start dari file dulu, yaitu file dari Kemendikbud. From Kemendikbud file ada the guide of learning and assessment. Jadi di sini judulnya adalah panduannya itu adalah sebentar saya scroll sampai atas. Nah ini ya, jadi panduannya adalah pembelajaran dan assessment itu Kumer ya, jadi dari pendidikan anak usia dini sampai dengan menengah. Ya, kalau apa ya, yang mengajar di PAUD itu juga boleh. Jadi bahasa Inggris pun bisa diajarkan mulai PAUD sebenarnya. Ya, jadi ketika anak-anak kecil itu malah justru dia bisa diajarkan itu dengan, karena kurikulumnya belum masuk ke sana, gitu ya, malah justru dihilangkan, gitu ya. Jadi Kurmer ini nanti akan dimulai start, ada SK, ada Permendikbud baru, yaitu dimulai dari kelas 3 SD. Start from the third level of elementary school, ya, nanti ada 2 JP di situ, sudah mulai ada bahasa Inggris, gitu, dan itu wajib, gitu ya. Oke, dan nanti berarti guru-guru bahasa Inggris itu akan lebih banyak dibutuhkan, gitu kan. Oke, this is about the starting of a guide, ya, jadi guide-nya ini 2022, tapi ada yang revisi baru, revisi 2024 itu sudah ada,
Oke, kita akan start dari page 23. Kita masuk ke halaman 23 karena kita lanjut ke modul ajar ya. Jadi kalau kita mau lanjut modul ajar, kita mulai dari page 23, halaman 23. Mana halaman 23? Wait. Nah, ini merencanakan pembelajaran dan assessment. Jadi, di dalam modul ajar ya, kita harus membuat ini, merencanakan pembelajaran dan assessment ya. Karena seorang guru itu harus memiliki 8 keterampilan mengajar. 8 keterampilan mengajar itu apa saja? Dari mulai membuka, bertanya, gitu ya, ada kriteria itu ya, bisa bertanya, guru itu bisa bertanya bagaimana, gitu kan? Oke, sekarang ini ada beberapa poin. Kalau RPP di kurikulum 13 gitu ya, itu RPP-nya isinya hanya tujuan pembelajaran, langkah-langkah, sama asesmen. Tapi kalau di modul ajar itu lebih komplit ya. Kalau di modul ajar itu ada tujuan pembelajaran, langkah-langkah atau kegiatan, rencana asesmen, rencana ya, ada rencana asesmen untuk di awal dan rencana asesmen di akhir pembelajaran. Jadi ada 2 asesmen kalau di Kurmer gitu ya, di modul ajar. Jadi ada rencana asesmen di awal pembelajaran dan juga ada rencana asesmen di akhir pembelajaran. Itu harus ada. Kemudian ada media pembelajaran yang digunakan. Ya, medianya baik buku, video, website, link gitu ya. Kemudian ada apa itu? Card misalnya. Nah, ini ya. Jadi ini adalah dari modul ajar. Berdasarkan dari panduan ini, we can make easily how what is it? For modul ajar, kita bisa membuat modul ajar itu dengan mudah gitu ya. Tetapi memang harus kita tambahi nanti. Jadi tidak terpaku pada AI saja gitu ya. Walaupun kita sudah punya AI gitu kan, tetapi kita tidak bisa hanya terpaku pada AI. Nanti kita tambah-tambah juga gitu ya. Misalnya nama bukunya apa yang menjadi panduan dari Anda sendiri kan gitu kan. Itu juga bisa dicantumkan. Oke, sekarang kita setelah memiliki panduan ini berarti dalam modul ajar kita sudah harus punya 5 poin ini. Tetapi 5 poin ini bisa dijabarkan menjadi 18 kriteria dalam modul ajar. Gitu ya. Dan 18 kriteria itu apa saja? Oke, saya akan tutup dulu. Saya akan share yang sudah saya buat gitu ya. Jadi ada apa itu statement-statement ketika kita mau membuat dengan AI. Oke, bentar, saya buka dulu. Oke. Nah, ini ya. Saya membuat contoh minimalis sama contoh yang lengkap. Nah, jadi kalau contoh minimalis itu saya menggunakan panduan RPP yang ada di kolom sebelah kiri tadi, gitu ya. Jadi untuk yang panduan RPP itu adalah isinya hanya 5 poin ini, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, kemudian ada rencana penilaian di awal bisa digunakan, kemudian rencana penilaian di akhir itu boleh ya, RPP boleh dibuat itu. Jadi rencana penilaian tidak hanya di akhir saja, tapi di awal dan di akhir. Kemudian media pembelajaran yang digunakan. Nah, ini adalah format kita untuk main dengan AI. Nah, AI yang akan kita gunakan itu adalah yang paling sederhana. Mungkin teman-teman sudah tahu yang namanya ChatGPT ya. Itu adalah AI yang paling sederhana gratis gitu ya, yaitu versi 3,5 gitu. Kalau yang versi Pro itu versi 4 ya teman-teman. Itu kalau versi 4 lebih canggih lagi karena harus bayar kan gitu kan. Kalau kita harus bayar itu versinya untuk versi 4 lebih bagus. Jadi dia bisa mengolah data gitu ya. Kalau untuk yang ChatGPT versi 4.0.
Tapi yang akan kita gunakan sekarang versi yang gratis saja, yaitu versi 3,5 ya dari Google kita masing-masing. Jadi kita bisa open AI ya, kemudian menggunakan ChatGPT gitu ya. Oke, ini adalah contoh formatnya. Nah, saya sudah buatkan, nanti teman-teman bisa mencontek seperti ini, tapi nanti bisa divariasi, yaitu mulai apanya pendekatannya misalnya gitu ya, yang mau dipakai itu bisa diganti. Nah itu, oh mau apa pendekatan yang lain, bukan pendekatan berbasis teks ya. Kalau kalau sekarang kan pendekatan yang masih digunakan di SMP SMA adalah in English you can say genre based text, gitu ya. Jadi genre based. Jadi genre based itu masih digunakan untuk kriteria pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran di SMP dan SMA. Itu. Kemudian pendekatannya boleh diganti. Ya, kan kemarin sudah belajar mulai banyak pendekatan gitu kan. Bisa digonta-ganti ya, mau pendekatan apa yang digunakan. Kemudian saya menggunakan untuk kelas 7. Nah, ini formatnya bisa sama, tetapi teman-teman diganti pendekatannya, namanya diganti gitu ya. Guru bahasa Inggris mana? Nah, sesuai dengan tempat asal teman-teman sendiri. Kemudian apa itu capaian pembelajarannya apa di sini ya, capaian pembelajaran yang akan ditempuh apa gitu kan. Kalau saya kan kemarin ketika kita mencari CP ya, CP sama capaian pembelajaran sama apa kemarin kita bisa lewat Google ya, kemarin kita sudah tahu pelajaran apa. Nah itu dari apa itu linknya Kemendikbud itu ya, kita bisa tahu CP-nya masing-masing mapel ya. Kalau kita kan fokus di bahasa Inggris kan. Nah, di situ ada 3 ya, ada membaca gitu kan. Kemudian ada apa lagi? Selain membaca kemarin ada 3 skill ya, gitu kan. Oke, kemudian menyimak ada enggak kemarin itu ya, menulis, mempresentasikan. Nah, itu ada seperti itu ya. Nah, kita menggunakan capaian pembelajaran satu saja. Ya, tidak semuanya dipakai, tapi satu saja, yaitu membaca dan merespon teks familiar dan tidak familiar yang mengandung struktur. Berarti yang dikenal sama yang tidak dikenal. Teks yang familiar itu misalnya seperti malin kundang, itu kan familiar sekali, gitu kan. Kemudian yang tidak familiar ya mungkin dari budaya-budaya yang belum diajarkan gitu ya. Itu adalah yang tidak familiar. Kemudian di sini kosakata yang familiar secara mandiri. Nah, itu adalah capaian pembelajarannya yang akan dicapai. Nah, berapa jam? Nah, itu kan ditulis semua. Berapa jam ya? Kalau saya pakai 2 jam, kalau di SMA memang 2 jam ya. 2 jam itu 45 menit kali 2. Jadi 90. Model pembelajarannya apa? Nah, saya pakai model pembelajaran kooperatif. Nah, kemudian dibuat perintah kepada AI-nya. Tolong buatkan kegiatan yang membuat anak aktif, kreatif, kolaboratif. Nah, seperti itu. Ini adalah seperti profil pelajar Pancasila. Ya, kalau yang di Kummer lebih lengkap. Ya, ini contoh minimalis. Nah, ini yang versi lengkap. Ya, versi lengkap ini nanti ada 18 poin yang akan kita perintahkan kepada AI-nya. Ya, jadi kita tuliskan ada identitasnya, ada daftar pustakanya, itu lengkap. Di sini juga ada asesmennya. Kemudian ada lagi apa? Ini profil Pancasilanya, gitu ya, langsung ditulis di poin 3. Nah, profil Pancasila itu ada beriman 6 ya, ada 6 profil Pancasila. Kalau Kurmer itu ada berkebinekaan global gitu ya, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, ini versi lengkap yang akan saya tulis. Ya, saya mintakan AI untuk membuat. Nah, caranya gimana? Caranya begini. Sebentar, saya akan buka yang ada 2 AI nanti akan kita pakai ya. Kita akan coba pakai 2 AI. Kira-kira nanti sama atau tidak. AI-nya yang satu adalah ChatGPT, yang satunya pakai namanya adalah
Copilot. Ya. Jadi nanti kita pakai dua. Jadi ChatGPT sama Copilot. Tetapi tidak dari Google semua. Yang satunya lewat e-Bing. Ya, yang satunya lewat e-Bing. Oke, sebentar ini. Saya masuk ke ChatGPT dulu ya, teman-teman. Kita masuk ke ChatGPT seperti biasa, kita buka Google Chrome ya untuk ChatGPT-nya. Saya buka Google Chrome-nya dulu. Nah, ini ya. Jadi seperti biasa kita buka Google Chrome. Kemudian kita masuk ke tulis saja langsung ChatGPT OpenAI. Ini yang kita pakai. Ya. Nah, ini langsung keluar ini kan teman-teman. Jadi ChatGPT OpenAI. Kita langsung klik di sini. Nah, ini adalah AI-nya. Tetapi kita belum start. Startnya ada tulisan di sini hitam. Start now, diklik, baru dia akan masuk ke ChatGPT-nya. Nah, ini adalah kolom ChatGPT dengan versi ini teman-teman. Versinya adalah versi 3,5 ya. Jadi versinya masih versi lama 3,5. Oh, ini kok saya sudah upgrade ya? Ternyata saya sudah upgrade. Oke, berarti sudah pakai yang 4. Kalau yang versi 4.0 itu pinter sekali ya, lebih pinter dari yang 3,5. Oke, lebih cerdas ya. Jadi kalau yang 3,5 itu belum upgrade ternyata. Masih pakai yang 3,5 teman-teman. Oke, nah belum upgrade. Ternyata masih yang 3,5. Oke, jadi kita pakai yang sederhana dengan ChatGPT dulu. Ya, kita akan coba kopikan tadi file yang minimalis tadi ya, teman-teman. Jadi yang versi minimalis saya itu akan saya coba masukkan ke sini. Ya, jadi kirim pesan ke ChatGPT ini di sini. Saya kopikan semua. Nah, ini sudah perintahnya ini ya. Yang minimalis di sini tadi. Berarti ini sudah ada perintah di sini. Tolong buatkan kegiatan yang membuat anak aktif, kreatif, kolaboratif. Adapun susunannya sebagai berikut. Nah, ini susunannya. Kemudian kita klik langsung panahnya ke atas ini. Kita tunggu jawaban dia. Ini dia baru. Nah, ini teman-teman keluar. Nah, dia langsung pinter membuat di situ. Nah, lanjut terus. Nah, ini kegiatan penutupnya, itu langkah-langkah pembelajarannya, kemudian rencana penilaiannya di awal, di akhir, kemudian media yang digunakan. Nah, ini. Ya. Oke. Di sini teman-teman. Jadi, ya, ini adalah bagian minimalis dari 5 pertanyaan tok tadi. Jadi, modul ajar ini berbasis teks dengan pembelajaran kooperatif. In English, we can say di sini adalah Zangrebis text with cooperative learning. Kan itu kan? Jadi, dia pembelajarannya adalah cooperative learning. Pakai apa itu? Modelnya. Ya, modelnya model cooperative learning. Pendekatan Zangrebis text. Gitu. Nah, ini tujuannya sudah tertulis teman-teman. Siswa mampu membaca, merespon teks familiar. Kalau teman-teman ini teks familiarnya difokuskan, bisa lebih lebih fokus lagi dia mencarinya, gitu ya. Misalnya tadi di perintahnya ini bukan teks familiar, tapi langsung teks recon, misalnya seperti itu. Langsung teks naratif, nah misalnya seperti itu malah justru lebihan lagi, fokus lagi dia menjawabnya, gitu ya. Oke, ini adalah tujuannya. Siswa dapat membaca, bekerja itu bisa diukur ya. Menunjukkan kreativitas itu juga bisa diukur dalam merespon teks. Nah, dia harus merespon teks, menjawab. Nah, itu kan. Berarti harus ada pertanyaan comprehension di teks, gitu ya. Kemudian ini adalah langkah-langkah pembelajarannya loh, teman-teman sudah dibagi. Dia sudah pintar. Jadi pendahuluannya 10 menit,
kemudian intinya 60, kemudian post reading activity-nya adalah 20 menit, while reading activity-nya 30 menit, penutupnya 20 menit. Ini berarti berapa teman-teman? Kalau dihitung 20, 20, 40, 70, 70. Oh, ini dari 60 dibagi 3. Ada pre-reading, while reading, sama post-reading. Karena kegiatannya kita membaca ya. Jadi membaca itu sebelum membaca ngapain, 10 menit, 30 menit itu ketika proses membaca ngapain. Nah, sudah lengkap. Ya. Jadi teman-teman bisa membuat lebih cepat gitu ya atas bantuan AI. Nah, ini adalah contoh dari ChatGPT dengan menggunakan ChatGPT versi 3,5 gitu ya. Ini adalah harusnya ini kebalik. Ya. Ini adalah kepalanya modul ajar ya teman-teman. Ini kok malah ditulis di bawah ya. Harusnya dia di atas. Jadi mata pelajarannya bahasa Inggris kelas 7, alokasi waktunya ini, model pembelajarannya ini, gitu ya. Kompetensi dasarnya adalah ini. Nah, itu. Ini adalah KD-nya. Tuh. Ini adalah contoh pembuatan untuk AI ChatGPT. Gampang dari Google, gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba versi yang tadi, yang lengkap, gitu ya, yaitu versi yang panjang tadi, yaitu dengan versi 18 sampai dengan daftar pustaka. Nah, oke, kita masukkan ke sini, dikirim pesan ini, ditanda ini ya teman-teman, kita pastekan di sini pertanyaannya. Nah, ya. Kita pakai yang lebih lengkap, yaitu ada lembar kerjanya dengan like guide, ada daftar pustakanya, ada glosariumnya. Gitu ya. Oke, sekarang kalau di sini misalnya saya ganti yang membaca teks familiar, berarti ini saya ganti misalnya teks. Oke, recount. Nah, misalnya seperti itu. Oke, saya ganti. Kemudian identitas sudah. Ya, sekarang kita buat seperti itu. Coba nanti hasilnya bagaimana. Oke, dengan 18 ini kita langsung luncurkan pertanyaannya ke ChatGPT. Dia akan menjawab apa. Oke, kita tunggu. Ya. Nah, identitasnya lengkap teman-teman karena sudah ditulis tadi ya. Tuh. Lanjut ke bawah, dia masih menjawab. Oke, assessment. Kemudian materi. Oke. Kemudian pre-reading. Pre-reading, while reading, post reading. Refleksi. Oke, ini adalah lembar kerja memakai rubrik dengan penilaian analitik untuk presentasi sama diskusi. Nah, oke. Jadi sudah dibantu oleh ChatGPT dengan struktur ini, modul ajar ini dapat membantu siswa kelas 7 dalamnya belum dilanjutkan ya teman-teman. Ini lanjutkan membuat ini ya. Jika ini belum selesai teman-teman, ini bisa diklik di bawah, lanjutkan membuat. Dia akan berpikir lagi. Oh, dia sudah selesai. Oke. Jadi kalau ada tulisan lanjutkan membuat, dilanjutkan dulu biar dia selesai. Gitu ya, ternyata dia sudah selesai. Nah ini kok tidak ada lanjutannya dalamnya. Padahal sudah tak klik. Oke, teman-teman, ini adalah contoh yang lengkap tadi dengan 18. Tuh, lebih detail ya. Jadi ini tadi sudah saya ganti teksnya dengan teks recon. Jadi dia kompetensi awalnya adalah telah mempelajari dasar-dasar struktur teks recon. Makanya di materinya dia menjadi materinya teks recon, yaitu teks recon itu seperti ini. Nah ini
Tax recon adalah dia memberikan definisi dari tax recon, kemudian yang harus diajarkan adalah strukturnya ini, ada orientasi, ada kejadian, ada reorientasi gitu ya. Kalau in English kan kita orientation, and then event, and reorientation kan gitu. Oke, and then kosakatanya yang diajarkan adalah menggambarkan urutan chronological event. Jadi our sequence markers ya, dalam bahasa Inggris bisa chronological apa itu word, atau chronological apa itu time gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan first, then, after that, and finally. Itu adalah chronological word atau sequence marker ya. Jadi ini yang harus diajarkan materinya gitu kan. Orientation itu apa, tulisannya seperti apa, and then how to tell about events ya, bagaimana menyampaikan tentang event, tulisannya dimulai apa. Berarti harus mulai rangkaian peristiwa yang terjadi dalam urutan kronologis. Jadi kronologisnya nanti ditambah dengan apa? Dengan ada first, ada then, ada finally, gitu. Ya, itu namanya adalah kronologiku. Nah, ini teman-teman lengkap sekali. Pertanyaan pemantik. Apa pertanyaan pemantik itu? Berarti adalah dipertanyakan sebelum mengajar. Itu ya teman-teman. Jadi ini kan sebelum mengajar pertanyaan pemantik. Baru kegiatan pembelajaran. Nah, itu. Jadi sebelum Anda mengajar, gitu ya, Anda tanya dulu pada anak-anak. Apa yang kamu ketahui? What is recount text? Oke, who knows? Nah, biasanya seperti itu dulu ya, gitu kan? Supaya mereka bisa apa itu brainstorm dulu gitu ya, untuk tahu mengenai apa itu recount, gitu kan? Oke. Kemudian ada yang bilang nggak tahu Bu, nah, nanti semua temannya nggak tahu semua terusan, ya. Kemudian bisakah kamu memberikan contoh? Give me an example, kan gitu kan? Nah, ini sudah merupakan panduan-panduan untuk teman-teman mengajar. Stepnya, langkah-langkahnya sudah betul-betul kronologikal gitu ya, betul-betul kronologis dengan menggunakan ini. Tapi teman-teman jangan terpaku ini saja, ditambahi ya seperti buku referensi ini. Oke, jadi bahan bacaan pendidik dan peserta didik. Kalau pendidik, buku referensi tentang metode pengajaran teks recon dan pelajaran kooperatif. Jadi teman-teman bisa diganti ini nanti di copy paste di Word. Pendidik bisa diganti dengan nama buku yang teman-teman pakai sendiri. Bukunya judulnya apa? Dan itu kan yang peserta didik menggunakan buku apa. Nah itu, ini bisa direvisi, bisa direvise. Glossarium ini juga bisa direvise, yaitu revise based on recon text yang digunakan. Jadi teks reconnya itu nanti teksnya recon apa, gitu ya. Misalnya reconnya adalah apa itu? Misalnya contohnya apa ya? Swimming in swimming in, misalnya kalau di nama kolam renang di itu yang nyaman itu mana ya? Misalnya kalau yang bisa snorkeling di Lombok itu kan asik itu. Nah, itu bisa dijadikan recon, yaitu pengalaman pribadi seseorang gitu ya, yang diceritakan dalam teks recon gitu kan. Itu swimming in what bla 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 ocean atau bla 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 island misalnya seperti itu. Oke, itu adalah contoh-contoh untuk kriteria recon text ya, teman-teman. Jadi glosarium ini bisa sesuaikan dengan contoh bacaan apa? Bacaan reconnya. Gitu kan? Oke. Ini adalah cara dengan ChatGPT, teman-teman. Sekarang yang kedua, kita masuk ke ChatGPT. Oke, sampai di sini dulu, sampai ChatGPT ini. Ada yang mau teman-teman pertanyakan dulu? Ada yang mau bertanya dulu untuk ChatGPT ini? Sudah pernah menggunakan? Apakah pakai ChatGPT ini bayar, Mam? Atau gratis? Gratis ini gratis.
Nanti dicoba sendiri-sendiri. Nanti ada salah satu yang mencoba ya. Ada salah satu, saya Oke, share Mam. apa itu. Hmm? Oke, Ya. siap, Mem. Oke, nanti kita coba, ada satu orang yang mencoba membuka Google-nya, gitu ya. Kemudian membuka chat GPT-nya. Gratis, kalau yang versi 3,5 itu gratis. Yang harus bayar itu adalah ini yang versi upgrade. Ini chat GPT Plus, ini upgrade, itu adalah versi 4.0. Jadi kalau versi 4.0 itu harus bayar. Bayarnya kemarin saya 300 per bulan, 300.000 per bulan untuk chat GPT yang versi bayar gitu ya. Tapi ini pakainya kita masih yang gratis. Itu ya. Nggak usah kalau RPP hanya untuk modul ajar itu nggak usah pakai yang bayar, nggak perlu kan gitu ya. Kalau yang bayar itu kalau teman-teman nanti mengolah mengolah analisis data gitu ya, menganalisis data, kemudian apalagi menganalisis apa itu misalnya menerjemahkan gitu ya, menerjemahkan dengan versi-versi yang mungkin agak sulit gitu ya, itu pakainya chat GPT yang versi 4 nggak apa-apa, dia lebih cerdas memang. Tapi kalau yang 3,5 itu yang apa itu sudah pintar juga ya, jadi levelnya sudah pintar juga dia, tapi lebih pintar yang bayar memang kan itu. Tapi ini sudah cukup kalau untuk membuat modul ajar sederhana itu sudah cukup. Nah, ada versi gratis lagi yang kedua, gitu ya, versi gratis lagi yang kedua. Ini saya tutup dulu chat GPT-nya. Saya ganti versi gratis yang kedua AI itu namanya Copilot. Oke, sebentar. Saya buka itu dari sini. Dari Microsoft Edge ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau membuka file PDF itu kan biasanya pakainya kan nanti dia masuknya ke Microsoft Edge ya. Jadi yang kita buka adalah Microsoft Edge ya. Jadi yang apa itu tandanya di bawah ini teman-teman. Semoga kelihatan. Jadi ini yang tandanya apa itu hijau agak kebiru-biruan gitu ya. Itu. Nah, ini saya klik new tabs di sini. Nah, keluarnya Microsoft Edge itu seperti ini. Ini Microsoft Edge gitu. Kosongan gitu ya. Kosongan Microsoft Edge seperti ini. Di ujung kanan atas teman-teman, ujung kanan atas, kita ke atas ini. Ini itu ada namanya Copilot. Jadi Copilot di sini kita klik yang ujung kanan atas, klik. Nah, ini keluar di sini ada tulisan Copilot, di sini ada Copilot ya. Your Everyday AI Companion. Ini ada di sini. Oke. Kemudian di sini ada panah ke kanan, kita klik aja biar dia maximize. Kita klik aja, klik. Nah, nanti tampilannya jadi seperti ini. Jadi ada Copilot Your Everyday AI Companion, ada notebook di sini, dan di bawahnya, nah di bawah sini teman-teman, itu sudah ada Ask Me Anything. Sama dengan chat GPT tadi. Silahkan di sini ada chat. Nah di sini ada chat kan? Ada ujung atas ini chatnya ini, Ask Me Anything ini. Nah, dan disinilah yang bisa teman-teman gunakan di copy tadi. Contoh saya langsung pakai yang 18 tadi ya. Yang versi lengkap tadi yang 18 ini saya copy. Oke, saya masukkan ke Copilot ini. Nah, saya ganti teksnya jadi teks narratif misalnya. Oke, saya ganti teks narratif. Yang mengandung struktur gitu ya. Oke, sudah yang diganti hanya teksnya saja. Kemudian langsung kita ada submit ini, berarti klik di submit. Terus langsung kita tunggu. Nah, dia sudah mulai menjawab.
ya. Oke, terus Mas Yam. Nah, teman-teman, nih. Jadi, ini adalah jawaban dari Copilot. Ya, kalau jawaban dari Copilot itu agak ada sisi bedanya. Jadi dia menjawab dulu apa yang kita pertanyakan. Kalau di ChatGPT kan langsung gitu ya. Tapi kalau di Copilot itu tentu Bu Nurekaningsih itu dia menjawab gitu ya. Jadi berikut adalah modul ajar dengan pendekatan ini. Baru dia buatkan. Kan gitu kan? Hampir sama tadi dengan ChatGPT ini ya. Kompetensi awalnya peserta didik telah mempelajari kosakata, ini kompetensi awalnya. Kemudian ini profil Pancasila yang dipilih oleh Copilot ya, disesuaikan dengan materinya. Jadi yang mau tekankan di profil Pancasila dengan pendekatan kooperatif itu adalah gotong royong sama kreatif. Nah, cocok memang gitu ya. Kemudian ini sarananya yang digunakan, target peserta didiknya apa targetnya? Memiliki kemampuan dasar dalam membaca dan menulis bahasa Inggris. Nah ini teman-teman lebih lengkap di ChatGPT, ya kan? Tadi targetnya lebih lengkap di ChatGPT, gitu kan? Ini pun bisa kita tanyakan lagi. Misalnya kita tambah begini, kita tanya lagi. Bisa ditambahkan poin 5 target peserta didik dalam pembelajaran teks naratif. Ya. So, bisakah gitu ya? Bisakah ditambahkan poin 5 target peserta didik dalam pembelajaran teks naratif? Oke. Kita luncurkan. Nah, teman-teman, kalau teman-teman minta tambahan, dia akan tambahkan. Gitu. Jadi dia sudah pinter. Di atas dikasih 1, 5. Ya. Tadi di poin target peserta didik masih kasih 1 tok. Gitu kan? Dan itu masih umum, hanya membaca dan menulis menulis bahasa Inggris, gitu kan? Secara umum. Nah, teman-teman mau spesifik, tanya lagi. Teman-teman boleh ditanya lagi, bisakah ditambahkan poin 5 target peserta didik dalam pembelajaran teks naratif? Akan ditambahkan teman-teman. Tentu Bu, berikut adalah tambahan. Nah, pinter ya. Copilotnya sudah cerdas itu ya, gitu. Jadi ini sudah ada apa itu? Sudah ada tambahannya. Tambahannya malah dikasih 5. Peserta didik kelas 7 yang memiliki kemampuan dasar dalam membaca dan menulis bahasa Inggris. Kemudian peserta didik yang mampu bekerja sama dalam kelompok. Nah, karena tadi ada profil Pancasila yaitu gotong royong dan apa tadi yang mau dinilai adalah gotong royong dan apa tadi profil Pancasilanya yang ditekankan dan kreatif. Nah, berarti gotong royong ini dia mampu bekerja sama, dimasukkan ke dalam sini tadi. Nah, ditambah targetnya yang akan dicapai. Nah, itu 2 AI yang pinter yang bisa menjawab ya apa yang dipertanyakan teman-teman. Gitu ya. Jadi kita pakai 2 AI gratis ya yang bisa dimanfaatkan ya dari komputer teman-teman sendiri yang sudah ada gitu ya, dari Google Chrome yang satu dengan ChatGPT gratis 3,5, yang kedua adalah dengan Microsoft Edge ya. Jadi Microsoft Edge itu dia punya aplikasi, punya di dalamnya yang namanya Copilot itu. Jadi yang Copilot ini bisa digunakan untuk sama versinya sama dengan ChatGPT. Nah, begitu. Itu teman-teman ya untuk AI-nya. Sampai di sini ada pertanyaan. Mas Isan perjalanan kemana itu? Loh, kamera belum tak matikan ya, Bu?
Baru mulai sosialisasi, Bu. Teman-teman masih sehat? Sosialisasi di MAN 2 tadi. MAN 2 Kudus. Oh, gitu. Oke, Ya, 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 promosi ya. PBI, Bu. Oke, sip. Ya, thank you. Oke, Ye. sekarang kita akan mencoba ya. Mencoba 2 orang ya. Mencoba 2 orang ya. Saya masukkan file contoh saya, yaitu file contoh saya masukkan, nanti teman bisa merubah. Saya masukkan ke grup RPL Batch 2. Filenya. Oke. Ini ini tadi bentar. Oke, teman-teman, sudah saya masukkan file saya sebagai contoh ya untuk kriteria teman-teman membuat untuk teman-teman sendiri membuat modul ajar dengan menggunakan AI. Monggo pendekatannya bebas ya, mau pakai pendekatan apa saja boleh. Seperti kemarin yang sudah saya jelaskan ya, banyak pendekatan yang bisa dipakai gitu ya. Di apa itu? Dari Copilot pun itu juga pintar, kita bisa tanya gitu ya. Oke, misalnya pendekatan apa saja misalnya untuk pembelajaran bahasa Inggris kelas 10 misalnya ya. Nah, kita bisa bertanya di Copilot. Pendekatan apa saja untuk pembelajaran bahasa Inggris kelas 10. Nah, ini teman-teman. Ya, pendekatannya tadi Jungle Bistek tetap ada kalau di kelas 10 SMA. Kemudian project based, and then communicative approach, gitu ya. Kemudian task based, ini berbasis tugas ini berarti task based, oke. Kemudian ada integrative approach, ya. Kemudian technological approach. Nah, ini adalah beberapa kriteria pendekatan yang bisa teman-teman pakai, gitu kan? Nah, itu sudah bisa direferensikan oleh, oke, ya. Teman-teman juga boleh bertanya, misalnya di sini tadi ketika daftar pustaka kok kurang, daftar pustakanya di sini masih buku teks sama artikel online. Maksudnya artikel online itu apa? Nah, gitu kan? Jadi teman-teman dari misalnya bisakah ditambahkan poin 18 daftar pustaka pembelajaran teks naratif. Kita luncurkan tanya. Nah, ini teman-teman ditambah sama Copilotnya banyak. Jadi Copilotnya menambah referensi untuk kita, ya. Jadi tidak hanya buku bahasa Inggris saja, gitu ya. Buku bahasa Inggrisnya teman-teman boleh. Misalnya di sini ada Text Type in English 1. Itu yang ditulis oleh Anderson, gitu ya. Kemudian ada Exploring How Text Work. Nah, ini genre text grammar technologies for teaching and assessing writing. Nah, itu. Oke, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman minta ditambahkan, dia akan tambah itu untuk memberikan informasinya. Jadi don't worry, be happy gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya hanya satu kalimat tok, minta tambahan lagi, supaya teman-teman punya banyak yang harus bisa disampaikan di dalam modul aja. Oke. Kemudian kira-kira yang kurang lagi apa misalnya tadi? Glosariumnya ini, nah ini bahan bacaan pendidik. Nah ini ya, misalnya bisakah ditambahkan poin bahan bacaan itu bahan bacaan
Bahan bacaan itu nomor 99. Bahan bacaan itu tadi 16. Ya, poin 16. Ya, bacaan pendidik untuk pembelajaran teks naratif. Oke, ya kita luncurkan dia menjawab apa. Nah, oke. Nah, ini. Wah, banyak sekali bahan bacanya. Ya, oke. Jadi untuk pendidik itu bisa ditambahkan bahan-bahan bacaan ini. Ya, jadi buku ini memberikan panduan lengkap tentang, nah ini diberikan apanya, summary-nya dari bukunya gitu ya. Jadi diberikan apa teman-teman istilahnya isinya bukunya itu tentang apa, gitu kan? Jadi summary-nya ya. Tuh. Buku ini memberikan panduan lengkap tentang berbagai jenis teks, termasuk teks naratif dengan contoh-contoh dan strategi pengajaran yang efektif. Nah, tuh. Oke. Jadi teman-teman punya sumber yang banyak sebagai pendidik. Nah, begitu pula untuk sebagai peserta didik. Berarti pertanyaan yang di sini saya copy, saya ganti untuk bisakah ditambahkan 16 tadi untuk yang di sini peserta didik. Nah, kalau peserta didik itu bacaannya apa? Nah, ini. Iya. Nah, itu beda teman-teman ya. Jadi referensi bacaannya antara guru sama anak-anak itu beda. Ya, kalau anak-anak itu seperti buku cerita rakyat, contohnya Bekarung, Terpedaya, ada Burung Ajaib, ada cerita dari Tanah Papua, ada kisah Dua Putri dan Si Raja Ular. Itu adalah buku-buku bacaan yang bisa dipakai oleh peserta didik yang berhubungan dengan pembelajaran teks naratif. Nah, itu. Oke, sampai di situ. Ada pertanyaan, teman-teman? Mam, Ya, silahkan, Mas iya, Mina. iya, Mam. Halo, Itu kalau di Mas. ChatGPT itu bisa ditambahkan daftar pustaka atau referensi nggak, Mam, yang berbahasa Indonesia gitu. Soalnya biasanya saya pernah pakai itu yang keluar selalu ini referensi berbahasa Inggris. Nah, berarti mintanya harus dijelaskan, Mas, di situ. Berarti mintanya di chat GPT harus dijelaskan. Sebentar. Ini berarti. Nah, jadi kita bertanyanya memang harus pinter. Chat GPT itu tetap tergantung sama pertanyaan kita, kan gitu kan? Jadi pertanyaan kita apa, dia akan menjawab sesuai apa yang kita inginkan. Kalau pertanyaan kita salah, ya salah. Kan gitu. Jadi kalau jenengan mintanya referensi bahasa Indonesia, berarti Anda mintanya juga harus misalnya daftar pustaka dalam bahasa Indonesia, nah gitu, harus begitu. Bentar, kita coba ya. Chat GPT. Kita masuk ke sini. Oke. Oke, sekarang tadi saya kopikan dulu yang ini. Yang ini tadi kan hasilnya begini. Oke. Nah, teksnya belum tak ganti. Oke, sampai terakhir. Oh, sudah teks hitam toh. Oh, belum, cuman dia spesifik return.
Nah, ini tadi yang lembar kerja peserta didik itu tadi, yang di Copilot kan nggak ada yang seperti ini. Ya, oke. Jadi daftar pustaka yang di sini ditampilkan betul. Di sini semuanya dan ada yang buku teks bahasa Inggris kelas 7, Mas. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada ternyata. Dia ada yang Indonesia 1. Kemudian ini yang Inggris ya, yang Inggris 2. Ini Indonesianya 1. Mau tambahkan misalnya, jadi kita bisa tadi, bisakah ditambahkan ya nomor 18 tentang daftar pustaka dari Indonesia tentang pembelajaran teks naratif atau recount. Misalnya seperti itu. Oke, kita cek coba. Oke, dia menambahkan di sini yang atas sama Hermel, ini Kementerian Dia Buku Teks Bahasa Inggris kelas 7 sama, ini ditambahkan Tarigan ini English, menulis Tarigan ini Indonesia, menulis sebagai suatu keterampilan berbahasa. Ini ada Mas. Sudaryanto, metode aneka teknik analisis bahasa, ini Indonesia. Sugiono, ini metode penelitian pendidikan, pendekatan kuantitatif, kualitatif, R&D. R&D itu kayak modul-modul itu R&D ya. Kemudian Rahmat Abdul, pembelajaran bahasa Inggris berbasis teks. Ini ada Mas. Mulyana, ada Mas bahasa Indonesia Mas Rima. Jadi memang pertanyaan kita yang harus dispesifikkan. Kalau misalnya permintaannya referensi Indonesia, itu aja memang gitu. Oke, Referensi baik, Mam. bahasa Indonesia, oke. Begitu. Cukup sangat membantu, Mam. Informasi yang sangat bermanfaat. Buat kelangsungan perkuliahan. ChatGPT ini pintar memang. Gitu ya. Jadi ChatGPT itu Iya, Mam. ini yang masih versi gratis saja pinter, apalagi yang versi 4 masih. Versi 4 ini semakin dia itu OTW bisa update, Mam. ya, jadi kalau yang versi 4 itu ya, dia bisa membuat grafik. Kita kasih apa itu misalnya datanya. Dia bisa membuat grafik, bisa menganalisis grafik, bisa menganalisis angka gitu. Ya, untuk skripsi bagus loh. Itu pakai ChatGPT. Udah cepat selesai kalau untuk apa itu? Siap, Mam. Oke, ya ini untuk bantuan AI. Sekarang kita coba yuk. Ya kan tadi filenya sudah saya kasih contohnya itu ya. Sekarang saya mau minta 2 orang mencoba. Sekarang yang posisinya di depan laptop siapa? Oke, yang posisinya di depan laptop siapa? Loh, kok nggak ada? Saya, Mam, boleh. Oke, Mas Ima. Mas Ima tadi mau mencoba uh, yang banyak atau yang sedikit, yang 18 atau yang 5 saja? Silahkan. Yang sedikit aja, Mam, biar nggak bingung. Filenya mana ya, Mam, ya? Filenya belum tak kirim yang di batch 1, sorry. Iya, di batch 2 aja kayaknya ngirimnya. Bentar. Oke. Oke, sudah di batch 1 sudah saya kirim juga. Belum masuk ya? Masih pending kan? Oke, sudah masuk. Ya.
Coba sekarang teman-teman saya beri waktu 5 menit ya. Ini nanti kan akan di yang di depan laptop baru Mas Mima sama siapa yang dua orang selain Mas Mima siapa? Batch 1 sudah diwakili Mas Mima. Yang batch 2 siapa yuk mewakili? Mbak Umi? Mbak Umi Saya, mewakili? Mem. Oh, Mas Sakti. Oke, Mas Sakti mewakili batch 2 ya. Oke. Sekarang Mas Mima boleh pilih yang mana bebas. Jadi mau yang pendek, mau yang panjang boleh. Begitu pula dengan Mas Soki. Mau yang pertanyaannya hanya 5 atau pertanyaannya 18 boleh, silahkan. Tapi ada yang harus dirubah. Capaian pembelajarannya dirubah, kelasnya dirubah, ya. Bahasa Inggrisnya mau kemana, ya tidak harus membaca. Kan ada tiga capaian pembelajarannya. Yang kemarin saya ajari ketika mencari di Kemendikbud gitu ya, mencari CP dan apa kemarin itu. Nah, itu dicari di situ. Oke. Mau kelas berapa? Boleh. Mau SD juga boleh, bebas ya. Mau SD, SMP, SMA boleh bebas. Yang penting bahasa Inggris ya. Kemudian pendekatannya diganti. Ya, tadi kan juga banyak pendekatan pembelajaran bahasa Inggris gitu ya, yang sudah ditanyakan di Copilot tadi. Nah, mau pakai yang mana boleh? AI-nya, mau pakai chat GPT boleh, mau pakai Copilot juga boleh. Silahkan pilih salah satu. Oke, dipersiapkan dulu 5 menit dari sekarang, Mas Lima sama Mas Oki. Nanti dipraktekkan ke teman-teman.
Oke, Mas Mima, kalau sudah ready, sudah siap, Mas Mima sudah saya jadikan co-host. Jadi silahkan Belum, bisa. Mam. Oh, itu belum. Jadi kalau siap aja nanti kalau sudah ready, Oh sudah ya, saya jadikan co-host kan gitu kan. Nah, sekarang berarti saya ganti menjadi muridnya Mas Mima. Mas Mima yang menjelaskan, oke? Saya ganti mendengar, Mas Mima ganti berbicara. kalau batch 2 ready, batch 2 dulu nggak apa-apa, Mam. Ini masih ngetik. Mas Oki sudah ready belum? Sedikit lagi, Mem. Oh, sedikit lagi. Oke, ya sudah. Nanti siapa yang sudah ready duluan, sampaikan. Nanti saya, co-hostnya saya pindah. Yuk, Mas Oki dulu, Mas Mima dulu. Boleh saya duluan, Mem. Oke, Mas Oki dulu ya. Mas Oki saya jadikan co-host. Oke, silakan Mas Oki dimulai.
Mem. Silakan bisa di screen share. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan ChatGPT ya untuk penyusunan pada siang hari. Langsung saya share screen saja. Saya memilih yang masih. Sudah kelihatan? Masih proses. Masih. Ya, sudah Mas Oki. Nah, jadi sini saya selaku guru bahasa Inggris di SMA Negeri Unggul Aceh Timur. Saya membuat dengan pendekatan berbasis praktek speaking untuk kelas 12 dengan capaian pembelajaran menyimak dan berbicara, menyampaikan opini terhadap isu sosial dan untuk membahas minat, perilaku dan nilai-nilai nilai lintas konteks budaya yang dekat dengan kehidupan pemuda. Nanti saya milih yang bawah ya, mereka yang lengkap. Terus sudah saya buat ke ChatGPT-nya. Ya. ChatGPT-nya belum kelihatan Mas Oki. Oke, Apakah sudah? Ntar saya klik ke atas ya. Ya, oke. Tarik ke atas dulu. Nah. Sudah kelihatan? Di apa request-nya? Ya. Seperti tadi. Rencana pembelajaran untuk kelas 12 di SMA Negeri Unggul Aceh Timur dengan pendekatan berbasis praktek speaking ya. Mari kita lihat saja. Sudah saya buat tadi Bu, ya Memeka. Jadi langsung keluar tuh. Identitas saya keluar. Nama, jabatan, sekolah. Kompetensi awalnya ya, siswa mampu menyimak dan menyampaikan opini terhadap isu sosial serta membahas minat, perilaku dan nilai-nilai lintas konteks budaya yang dekat dengan kehidupan pemuda. Profilnya ada 3, profil pembicaraan Pancasila, berkebenaran global, gotong royong dan bernilai kritis. Sarana sarananya dibutuhkan ruang kelas, kursi dan seperti biasa, proyektor, papan tulis spidol dan bahan materi referensi digital. Referensi digital itu seperti e-book ya, ataupun video ataupun audio. Target peserta didiknya adalah siswa kelas 12 ya, siswa yang kelas 3 SMA. Model pembelajarannya kooperatif. Tujuan pembelajarannya menyimak dan berbicara, menyampaikan opini terhadap isu sosial sama seperti di atas tadi. Asesmennya ada 3, observasi, penilaian, dan umpan balik dari teman sebaya. Pemahaman bermaknanya, siswa akan belajar untuk memahami dan mengapresiasi berbagai isu sosial serta nilai-nilai lintas budaya yang relevan dengan kehidupan mereka, serta mengembangkan kemampuan menyampaikan opini secara efektif. Materi ajarnya, bahan ajarnya, berfokus pada isu sosial yang relevan dengan kehidupan pemuda seperti keberagaman budaya, perubahan sosial, dan nilai-nilai yang dianut oleh berbagai komunitas, baik di lintas sekolah maupun di ekstrakurikuler ya. Komunitas sekolah seperti komunitas pramuka, komunitas palang merah, dan keagamaan. Siswa akan mempelajari bagaimana menyampaikan opini mereka dengan cara yang jelas dan mendukung argumen mereka dengan bukti yang relevan. Pertanyaan pemantik itu pertanyaan pretest ya, sebelum dimulai pelajaran. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa isu sosial yang paling mempengaruhi kehidupan pemuda saat ini?
Jadi mereka bisa menalar kira-kira yang berpengaruh itu apa tuh? Apakah teman ataukah orang tua ataupun gadget mereka sendiri. Yang kedua, bagaimana cara kita bisa menghargai keberagaman budaya di sekitar kita. Ya, kita tahu ya, kita tinggal di negara yang berbagai macam budaya. Walaupun di sini Aceh ya, tapi ada juga orang yang suku Batak, Jawa, Padang di sini. Jadi di kampung mereka juga ada yang lintas budaya. Jadi mereka bisa menilai bagaimana cara menghargai keberagaman budaya tersebut. Nomor tiga, mengapa penting untuk memahami nilai-nilai lintas budaya? Untuk menghindari otomatis mereka akan berpikir kritis ya, atas kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lalu, seperti kayak di Poso loh, yang ada perang lintas agama kalau nggak salah dulu ya. Terus ada perang budaya di masa lalu tahun 90-an tuh, Kalimantan sama Madura masalah. Next, pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajarannya ada 10 poin ya. Ya seperti biasa, guru membuka kelas, opening, salam, lalu menjelaskan tujuan pembelajaran, memberikan pertanyaan tematik di atas tadi. Intinya 65 menit. Itu diskusi kelompok 30 menit, presentasi kelompok 20 menit, debat, tanya jawab itu ya sekitar 15 menit. Penutupnya ada guru memberikan umpan balik tentang kinerja siswa selama kegiatan. Jadi guru mereview ya, kira-kira apa yang mereka dapatkan selama presentasi itu atau selama mereka bekerja kelompok. Guru memberikan tugas individu untuk menulis esai singkat tentang isu sosial yang dibahas. Penutupnya ringan-ringan saja, yang mungkin esai 2 atau 3 paragraf tentang keberagaman sosial. Guru menutup kelas dengan salam dan doa. Refleksi peserta didik dan pendidik. Siswa menulis refleksi pribadi tentang apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana mereka bisa meningkatkan kemampuan menyampaikan opini. Yang kedua, guru mengevaluasi efektivitas metode pengajaran dan keterlibatan siswa. Lembar kerjanya bisa dilihat ya. Kriterianya ada situ, pengayaan dan remedial. Nah, ini bahan bacaannya. Bahan bacaannya buku teks bahasa Inggris kelas 12, artikel jurnal pendidikan bahasa, sumber daya online seperti BBC, Learning English, TED Talk. Isu sosialnya, masalah yang mempengaruhi banyak orang dalam masyarakat. Keberagaman budayanya, keberagaman adat, tradisi, dan nilai-nilai dalam masyarakat. Argumentasinya, memproses menyampaikan alasan yang mendukung sesuatu pendapat dan pandangan. Nah, untuk daftar pustakanya ini ada buku, jurnal, dan sumber dari digital ya. Oke, makasih Yang Mas lebih Oki, bagus. Oke, Jadi siap. itu Ya, sudah rubriknya berubah ya, karena capaian ya, pembelajarannya berubah, rubriknya berubah, menyesuaikan dia, kan benar, gitu kan. benar. Nah, sekarang yang tujuan pembelajaran tadi Mas Oki kan masih satu toh itu tujuan Ya, pembelajarannya, benar. coba ke atas. Sekarang Mas Oki coba buat pertanyaan untuk meminta tambahan tujuan pembelajaran dari ini. Coba Mas, kalimat jenengan Tujuan gimana? pembelajaran Yang nomor yang 7. Ya, betul, nomor 7 tadi. 7. Nih ya. Nah, itu kan satu toh itu. Ya, benar. Nah, coba jenengan minta lebih tujuan pembelajarannya. Bisa seperti itu, Mem. Instruksinya. Gak apa-apa. Coba kalau Buat dengan kalimat yang begitu dia mau jawab enggak? ya. Kita coba. Kan tergantung pada perintah kita. Ya, ya. Coba dengan kalimat jenengan dia mau menambahkan enggak dengan kalimat itu? Buat ulang ya.
Berarti pertanyaannya salah kan? Ya, Nah, ada nih. Ada apa yang benar? 7. Tapi dia tujuh. ya Mana? ada. Tapi Ada. ini Tapi ngulang tapi lagi ngulang. semua. Iya, benar. Nah, itu. Ya, ini dia. Ngulang lagi kan terlalu banyak. Berarti Anda di sini Iya. tujuan pembelajarannya kalau misalnya mintain tambahan kalimatnya langsung dijelaskan poin nomor 7. Oh, gitu ya. Awas Coba oke. tes yang lain ya. Jadi dia nggak Coba ngulang tes. dari awal. Ya, benar. Gitu. Jadi dispesifikkan nomor berapa yang minta tambahan. Iya, ya, Gitu. benar-benar. Dia Lebih nanti lebih. tidak mengulang dari awal gitu ya. Ya, Oke. benar, Mem. Siap, Mem. Kemudian coba lagi. Satu lagi coba Mas Oki. Yang daftar pustaka coba. Mas Oki minta tambahan daftar pustaka. Ya, boleh. Oke, silakan. Kan Mm-mm. sama juga, Mem. Nama Iya, salahnya kenapa? Salahnya udah. kenapa? Ditambah pada pembelajaran praktek berbasis speaking. Tadi kan saya ditambah pembelajarannya pas Oh, ngasih contoh tadi. iya. Kan? Coba diulangi lagi perintahnya. Buatkan tambahan poin 18 daftar pustaka untuk Oke. Nggak ada nih kayaknya. Masuk di sini dia nih. sudah ditambah belum dia? Aku udah tambah nih 4, gimana? Nah, sudah tambah dia. Udah, Tapi udah ngomong ketambah. dari awal lagi. Iya, udah dari awal. Nggak poin. Ya sudah. Besok kalau bertanya memang harus spesifik, Mas. Jadi kalau pas poin 18 itu pada apa? Ya, Ya. pada pembelajaran apa di bagian atas. Misalnya boleh di seperti itu. Gitu. Jadi Ya. lebih spesifik, tidak mengulang lagi dia. Tadi kan saya tidak mengulang lagi. Kan itu kan? Iya, benar. Langsung poin ditambahkan gitu. Tidak perlu mengulang lagi. Oke Mas Oki, terima kasih sudah mencoba. Ya, Terus sama-sama, ganti Mem. Mas Bima yuk. Mas Bima Oke. coba yuk. Thank you so much Mas Oki. Oke, bagus. Mas Oki sudah bisa memakai. Tinggal yang kopilot. Nanti dicoba yang kopilot ya, Mas. Mas Oki. Baik, Mem. Dicoba semua. Ya, Mas Ima coba. Silahkan Mas Ima. Di stop sharing dulu Mas Oki. Oke. Yuk, ganti Mas Ima. Yuk. Oke, sip. Silakan dijelaskan. Baik, Mam, mohon maaf ini saya pakai 2 device karena laptop saya audionya kurang bagus. Sehingga saya pakai ini HP untuk audionya biar lebih jelas. Yes. Oke, di sini saya mencoba sebagai guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Sugiwaras. Sugiwaras itu adalah salah satu kecamatan di tempat saya belajar dulu. Di sini saya mencoba yang pendek saja karena waktunya sudah cukup pendek, asik. Sehingga saya memilih yang versi pendek saja. Nah, di sini saya akan mencoba untuk pendekatan komunikatif ya.
Karena ketika saya mengajar itu biasanya suka komunikatif learning dengan siswa. Oke, di sini saya akan aplikasikan ke kelas 8 dengan capaiannya siswa itu mampu merespon dengan mendengar dan meresponnya dengan berbicara. Di sini saya memilih tema nasionalisme. Nasionalisme karena dewasa ini, nasionalisme pada remaja ini cukup apa gitu, karena banyak budaya luar negeri yang lebih mereka sukai daripada budaya-budaya di Indonesia. Oke, kita coba aplikasikan ke sini. Oke. Ya, di sini sudah muncul jawaban nomor 1. Kok nomor 2 berhenti? Kita coba ke bawah. Ya, ini sepertinya akan sangat membantu untuk ke depannya, untuk kelangsungan kuliah kita ya teman-teman ya. Oke. Kelihatan ya Mam ya? Oke, kok berhenti? Kenapa itu? Mungkin sinyalnya lagi nge-lag. Nge-lag Mas, sinyal Mas. Iya, wifi ini kurang bagus ini. yang nge-lag laptopnya apa? Internetnya apa orangnya? Ya maklum Mam, laptop udah dari 2014 Mam. Butuh di-upgrade. Oke, hasilnya yaitu modul ajar yang saya ketikkan, yang saya minta ke ChatGPT. Kalau tadi Mas siapa tadi yang sebelumnya? Mas Afi. Mas Oki. Mas Oki itu muncul identitas pengajarnya juga, tapi di sini ternyata identitas saya tidak muncul, langsung mata pelajaran gini ya, nama saya nggak muncul ternyata. Oke. Terus ini adalah temanya muncul, capaian belajarnya bisa mendengar dan berbicara. Harusnya merespon, gimana itu tadi? Oke, tapi nggak apa-apa. Ini model pembelajarannya adalah pembelajaran kooperatif ya. Oke, tujuan pembelajaran di sini siswa mampu merespon. Nah, ini komunikasi dengan lawan bicara secara efektif. Siswa mampu menggunakan bahasa Inggris untuk menyampaikan pendapat dalam diskusi mereka ya. Oke, siswa mampu bekerja secara kolaboratif dalam kelompok. Nah, karena ini komunikatif maka mereka akan berdiskusi secara kelompok. Oke. Dan ini adalah langkah-langkahnya secara seperti biasa. Dalam pembelajaran itu ada pendahuluan ya, pendahuluan. Di sini membuka pelajaran, menjelaskan tujuan pembelajaran, guru memberikan persepsi tentang pentingnya nasionalisme dan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini respon dari ChatGPT adalah memberikan tanggapan hanya apa ini, membuka pelajaran dan memeriksa kehadiran siswa. Boleh nggak? Ice breaking itu masuk ini ya Mam ya, inti ya ternyata ya. Oh, baru tahu. Iya, Saya tadi masuk. saya mau menambahkan ice breaking gitu, karena saya kalau mengajar itu biasanya di awal sering saya kasih ice breaking. Tapi Dia ternyata sudah ini masuk itu di awal. sudah masuk inti ya ternyata ya. Oke. Nah, ini sudah cukup sesuai. Nah, yang pertama ada ice breaking sesuai dengan yang biasa saya lakukan maksudnya. Oke, terus di sini ada listening text. Ini belum ya, listening text ini. Nah, biasanya saya lebih menjelaskan kalau di bagian ini. Setelah ice breaking itu kemudian saya menjelaskan ke mereka, kemudian saya memberikan sebuah project. Projectnya itu adalah role play ini sehingga mereka bisa saling berdiskusi dan saling berkomunikasi seperti itu. Nah, di sini kemudian dengan kita membentuk grup role play, mereka akan berdiskusi bagaimana role play itu berjalan dan kemudian mereka mempraktekannya dan kemudian disusul dengan penutup. Oke, untuk rencana penilaiannya di sini akan dinilai
observasi partisipasi siswa dan juga ini keaktifan siswa. Sama ya. Oke. Selanjutnya cara penilaiannya ya jelas guru mengamati dan mencatat keterlibatan siswa, karena dalam menilai speaking siswa itu tidak bisa dilakukan hanya ujian akhir seperti ujian tulis gitu. Kita harus memantau perkembangan mereka secara everyday. Oke. Kemudian ini instrumen penilaiannya. Jadi guru membuat rubrik penilaian. Kemudian media pembelajaran yang ditawarkan oleh ChatGPT di sini adalah kartu pertanyaan untuk ice breaking, itu ice breaking ya. Terus kemudian lembar kerja untuk mencatat informasi dari audio dan hasil diskusi kelompok. Apa ini? Oh, lembar kerja untuk mencatat informasi dari diskusi kelompok. Oke. Kok itu saja? Ini adalah situs webnya dan ternyata belum ada daftar pustakanya, Mam. Oke. Karena pakai yang 5 poin kan tidak spesifik seperti yang 18. Kalau 18 Oh, kan dia begitu. spesifik. Kalau 5 kan tadi dia tidak begitu spesifik sampai ke daftar pustaka gitu. Oh ya, bisa nggak misalkan ditambahkan daftar pustaka gitu, Mam? Pertanyaannya. Boleh, bisa. Coba Jadi kita ketik. ditambahkan nomor 6 toh. Kan itu. Iya. Sekarang coba Mas Oki misalnya tadi aktivitas 2-nya Mas Oki tadi di 65 menit setelah ice breaking itu kan tidak mendengarkan audio, katanya Mas Oki maaf Mas Mima adalah menjelaskan kan itu kan? Ya enggak? Ya, Aktivitas 2. yes. Mas Mima. Nah, Ya, di aktivitas 2 ini Mas Mima kan tidak pakai listening task. Pakainya adalah penjelasan. Nah, Betul. sekarang kalau dari ChatGPT ini, aktivitas 2 itu minta bantuan untuk dirubah pertanyaannya Mas Mima, ya. Kira-kira meminta ChatGPT membantu merubah aktivitas 2 tanpa menggunakan listening task. Itu caranya bertanya ke ChatGPT. Wah, tolong buat ya, orang Indonesia banget, Mam Sopan. Oh ya, tolong. Buatkan, buatkan. Bojonegoro malah ya. Tambah Bojonegoro ya, Mas. Tolong apa ya? Apa nenek Kun? Tolong buatkan. Tolong buatkan. Berikan sih, Mas. Berikan contoh. Lebih berikan contoh sih, Mas. Bu, ini loh yang aktivitas 2 itu kan listening task itu kita rubah ke penjelasan gitu. Betul. Tolong ubahkan aja, Mas. Tolong ubahkan aktivitas. Bahkan aktivitas aktivitas 2 listening task menjadi apa ya? Penjelasan dari guru ke siswa. Kita coba. Jangan dari awal lagi kayak Mr. Oki. Mas, bisa ditambahi, Mas. Tuh kan dari awal lagi. Benar kan, sama kan? Kayaknya kita harus ini upgrade ke Pro, Mas Oki. Iya, kayaknya itu harus berbayar ya. Ayo coba yang bawah tadi sudah ganti dan aktivitasnya. Ini sudah ini, Mam. Oke. Nah, gitu ya. Oke. Walaupun harus mulai dari awal lagi enggak apa-apa, wes. Enggak apa-apa. Ini bisa di-copy yang bagian itu saja, Mam. Yang penting dia berubah itu, gitu Mas. ya. Apa namanya? Yang bundar-bundar ini aja, Mas. Apa nih? Klik biar stop terus nanti yang aktif 2 bundar-bundar kirim pesan ke ChatGPT itu ada bundar-bundar. Nah, itu klik teks. Diklik ini untuk biar apa?
Udah Stop selesai. Jatim. Udah selesai ya? Oh, itu kalau Terus? diklik bisa stop. Ya, bisa selesai. Hmm. Mungkin ini Mom. Apa namanya? Yang poin 2 di copy, main copy aja terus, Mas. Di copyin, yang poin 2. Ya, yang poin 2 langsung di copy, nanti langsung ada perintah itu. Jadinya ubahkan ini jadi seperti itu. Jadinya kan spesifik ke poin 2 aja. Oh gitu. Ya bisa, itu nanti lo balik lagi seperti awal. Coba dicoba Mom. Aktivitas 2, Ya, dicoba. copy, terus habis itu Copy, masukkan oke. situ. Lanjut. Terus Kita pakai triknya Mas Irfan. Nah, itu Mas. gini. Rubah aktivitas 2 di atas. Menjadi Atas dari listening task menjadi penjelasan dari guru ke siswa. 1, 2, 3. ditambah Mas dengan enter. sebentar Mas. Oh, tetap kok ngarep Gun. Oh, bener. Ya, benar kata Mas Oki tadi kayaknya. Kita harus upgrade Mas Oki. Ayo bisa yuk. Mungkin itu Mam ada. Berarti beda dengan aplikasinya Memeka ya, berarti pinter punyanya Memeka ya. Berapa Mam itu Mam? Apa 300.000 per bulan. Oh, 300.000 per Saya bulan. lihat tadi $20 per bulan. Oh iya dah. Betul, $20 ya. Ya, $20 per bulan. Oke, makasih Mas Iwa. Thank you sudah. Ya, sama-sama Mam. Nanti yang dicoba jangan chat GPT aja. Yang Copilot itu juga bisa dicoba. Ya. Nanti dibandingkan sama apa itu? Sama Copilot. Kan itu kan. Oh, kalau chat GPT saya bertanya ini, dia menjawabnya mulai dari awal. Kalau pakai Copilot bisa enggak ya? Tidak dari awal. Nah, pakai Copilotnya toh. Berarti toh. Daripada bayar 300.000 kan ganti Copilot. Kan itu. Sama-sama gratis. Gitu ya. Oke teman-teman, itu ya hari ini belajar kita untuk pembuatan modul ajar sementara dengan menggunakan AI. Gitu. Nah, nanti kita masuk ke lebih spesifik lagi, gitu ya, setelah ke modul ajar, kita masuk ke kegiatan pembelajarannya satu per satu. Kita lebih detailkan ke sana, kan itu ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Thank you so much for today's meeting. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita minggu depan ya. Walaupun dengan versi tugas tapi akan tetap saya kasih video supaya ada referensi dulu baru mengerjakan tugas itu. Oke, thank you so much ya. See you again tomorrow for batch 2 ya in a different topic ya. And thank you so much for today's meeting. We will see you again next week in different material. Thank you and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am. Kak, ilmunya. Makasih. Thank you so much. Bisa dicoba lagi semua di rumah. Siap.